Shalom saudara, saya akan membawa saudara kepada 3 orang yang akan menjadi perenungan kita saat ini. Yang pertama, kita akan berjumpa dengan seorang wanita yang di siang hari sedang menimba air dan kemudian berjumpa dengan Tuhan. Apa yang sangat dibutuhkan siang hari itu adalah kepuasan bagi tubuhnya, kepuasan karena dia sedang membutuhkan air. Kemudian mereka bercakap-cakap. Yang awalnya pembicaraan itu seputar tentang kepuasan lahiriah, kepuasan badani, yaitu air yang ditimba di sumur Yakub itu. Tapi kemudian berbicara tentang kepuasan yang berhubungan dengan batiniah, kepuasan yang berhubungan dengan spiritual. Oleh karena itu, perempuan di Samaria itu berkata, leluhur kami menyembah di atas gunung Gerizim ini. Dan Tuhan kemudian berkata, suatu hari orang akan menyembah bukan di atas gunung, melainkan dalam roh dan kebenaran. Dan kemudian perempuan itu meminta kepada Tuhan Yesus, berikan kepadaku air itu supaya aku mendapatkan kepuasan. Dan Tuhan berkata, hendaklah engkau memanggil suamimu. Ketika Tuhan meminta supaya perempuan itu pulang memanggil suaminya, perempuan itu berkata, saya tidak memiliki suami. Dan Tuhan berkata, betul katamu itu, kau tidak memiliki suami, dan yang sekarang pun bukan suami. Saudara, kesimpulan apa yang kita dapat? Kesimpulannya adalah orientasi, fokus, apa yang menarik bagi perempuan itu, yang memuaskan, bukan hanya jasmaninya tetapi juga batiniahnya adalah ternyata kenikmatan duniawi. Kenikmatan yang dia mau dapatkan adalah kenikmatan dari hubungan yang tidak sah, hubungan yang tidak baik dengan orang lain. Ini sesungguhnya berhubungan dengan penyembahan, saudara. Penyembahan adalah sesuatu yang paling menarik hidup kita, sesuatu yang menjadi kesukaan kita, sesuatu yang paling kita ingin lakukan. Itu sesungguhnya yang kita sembah. Dan perempuan ini ingin sekali jiwanya dipuaskan dengan apa yang dia sembah, yaitu kenikmatan dunia. Namun itu tidak pernah memuaskan dia. Dia rindu mendapatkan kepuasan yang sejati. Saudara, yang kedua, ada seorang perempuan yang memandang dari jendela ke bawah, memandang dari jendela istana. Di bawah sana ada seorang raja yang menari-nari dengan sekuat tenaga. 2 Samuel 6 mengatakan raja itu menari sambil melompat-lompat dan dia menyongsong kedatangan tabut Tuhan. Perempuan itu tidak mengatakan apa, hanya dalam hatinya berkata, seorang raja tidak sepantasnya menari dan melompat-lompat seperti itu. Perempuan itu bernama Mikal dan raja itu bernama Daud. Kita dapat melihat di sini yang paling menyukakan hati Daud, yang paling membuat hati Daud melompat kegirangan adalah tabut Allah. Ini berbicara tentang hadirat Allah. Tetapi apa yang paling menyukakan bagi Mikal adalah status keningratannya, status prinsesnya, keputriannya, atau mungkin lebih tepatnya kemuliaan dunia yang dia inginkan. Kadang-kadang seseorang menginginkan, saya ingin memiliki status sebagai putri, sebagai princess, jabatan kemuliaan. Tapi bagi Daud, dia mengabaikan jabatan. Dia turun ke dalam rombongan orang-orang yang menyambut tabut perjanjian itu dan menari bagi Tuhan. Apa sih penyembahan itu bagi Daud? Penyembahan itu artinya dekat dengan tabut Tuhan, melompat di hadapan Tuhan. Tapi bagi banyak orang, penyembahan adalah kemuliaan jasmani. Dan yang terakhir adalah perempuan yang dulunya kaya raya, memiliki segala-galanya, terhormat karena dia kaya. Tapi setelah itu dia sangat miskin, tidak memiliki fasilitas, tidak memiliki penghormatan karena dia tidak lagi kaya. Perempuan itu melihat suaminya yang kehilangan anak-anaknya, suaminya yang kehilangan hartanya, dan juga melihat keadaan suaminya yang kehilangan kesehatannya. Dia berkata kepada suaminya, masihkah engkau bertekun kepada kesalehanmu itu?
matilah dan kutukilah Allahmu. Saya pernah merenung, mengapa perempuan itu menyebut-nyebut nama Allah? Karena ternyata bagi perempuan Allah adalah harta. Allah adalah berkat itu. Tapi bagi Ayub, suami perempuan itu, Allah adalah Allah. Entah itu berupa berkat yang dia terima, entah itu keadaan berupa penyakit yang dia terima, kehilangan yang dia terima, Allah tetap Allah. Dan itu tidak pernah merubah apapun dalam hidupnya. Oleh karena itu dia pernah berkata, sekalipun tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Penyembahan bagi istri Ayub itu berarti harta. Apa yang paling berharga bagi istri Ayub itu berarti kekayaan. Tapi apa yang paling berharga bagi Ayub adalah Allah. Tuhan memberkati saudara.